warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karjo Swito Cos. Anak-anakku semua, pada pertemuan yang ke-6 kali ini kita akan membahas makanan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Tapi sebelumnya masih ada beberapa anak yang belum mengirimkan video praktek kalian ya. Tugas kelima masih ada beberapa yang belum. Silahkan kalian kirimkan ke link yang telah saya bagikan. Kami tunggu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Ingat pesan COVID, selalu jaga protokol, selalu gunakan protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, menggunakan sabun, mandi dengan bersih, makan selalu cuci tangan, makan makanan bergizi. Oke, anak-anakku semua, sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, anak-anakku. Pengolahan bahan pangan setengah jadi adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi siap saji, ya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan tersebut. Keuntungan bahan pangan setengah jadi apa? Nah, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor, aman dalam distribusi dari suatu tempat ke tempat lainnya, dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan dalam penyimpanan, mengurangi biaya dalam penyimpanan, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Itu ada beberapa keuntungan bahan pangan setengah jadi, ya. Yang pertama tadi, menjadi bahan baku yang fleksibel, karena setelah jadi setengah jadi bisa diolah menjadi makanan yang lain lebih banyak lagi. Dapat diperjualbelikan antar daerah, jadi sebagai komoditas ekspor, karena lebih awet maka pengiriman tidak cepat membusuk, ya. Itu aman dalam distribusi dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya sudah dikemas lebih bagus kalau setengah jadi, ya, karena lebih ringkas, dikemas lebih ringkas, maka untuk ekspor lebih bagus, lebih aman, gitu ya. Menghemat ruang penyimpanan. Kalau tadinya misalnya ikan, bentuknya ikan, sekarang sudah lebih sudah jadi filet ikan, misalnya durinya sudah hilang, jadi ruangan lebih sempit. Apalagi kalau sudah bentuknya tepung, jadi lebih sempit lagi. Mengurangi biaya dalam penyimpanan, ya, karena misalnya sudah dikeringkan, berarti biayanya lebih murah daripada dengan penyimpanan yang lain. Tahan lama dan kuat di cuaca dingin atau panas, ya. Ini keuntungan paling besar dari bahan pangan setengah jadi. Akan jadi tahan lama, ini adalah keuntungannya yang utama. Nah, jenis olahan setengah jadi dari ikan itu apa saja? Nah, pertama filet ikan, kedua surimi, tepung ikan, terasi, udang, banyak sekali. Ada sarden, ada macam-macam. Filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Jadi hanya daging ikannya saja.
surimi adalah daging yang dihaluskan sehingga berbentuk seperti pasta. Bahan ini biasanya dikemas pada plastik dalam keadaan beku untuk kemudian dilelehkan, diolah lagi menjadi makanan jadi. Ini surimi ya. Jadi itu surimi. Terus tepung ikan. Tepung ikan adalah partikel padat yang berbentuk butiran, baik butiran kasar maupun butiran halus atau bubuk ya, yang berasal dari ikan dan tulang ikan. Bisa jadi ikan, bisa tulang ikan. Terus ada terasi udang. Ya, kalau kalian pasti tahu terasi itu seperti apa, jadi tidak saya jelaskan ya. Hanya jenis udang yang biasa digunakan yang paling bagus itu adalah udang rebon ya, atau udang yang berukuran kecil, tapi yang paling bagus adalah udang rebon. Nah, jenis olahan setengah jadi dari ayam. Nah, kalau tadi ikan, sekarang ayam. Bakso ayam, filet ayam, nugget ayam, sosis ayam, masih banyak lagi ya. Bakso ayam merupakan jenis bakso ya, yang menggunakan daging ayam sebagai pengganti sapi. Kalau sapi mahal lah, sekarang sudah banyak beredar di sekolah-sekolah ya. Kalau pas istirahat mungkin ada bakso ayam, harganya jauh lebih murah karena ada perhitungan daging sapi dengan daging ayam selisihnya jauh sekali. Filet ayam sama dengan filet ikan, yaitu ayam yang berbentuk irisan dengan tanpa tulang dan tanpa kulit, hanya daging saja. Nugget ayam, olahan yang terbuat dari daging ayam yang diolah dengan cara dimasak dengan berbagai jenis bumbu. Sosis ayam hampir sama dengan nugget, hanya bentuknya lonjong ya, memanjang. Nah, sebenarnya sosis ayam dulunya adalah olahan ayam yang dimasukkan ke dalam usus ya, ke dalam usus, tapi sekarang sudah tidak, jarang digunakan, yaitu sekarang menggunakan plastik ya, atau sintetis. Itu sosis ayam. Nah, sekarang jenis olahan setengah jadi dari sapi ini banyak sekali sebenarnya, cuma kita sebutkan 4 saja, yaitu dendeng, kornet, abon, bakso. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas atau dibuang ya, dibumbui dengan saus asam, asin atau manis, dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan atau dijemur di terik matahari. Itu dendeng. Kalau kornet bentuknya seperti adonan lunak berbumbu ya, seperti nugget, tapi ini kornet itu daging sapi ya, berbumbu, terus biasanya dikemas dalam kaleng atau saset ya. Abon sapi berbentuk seperti serat-serat halus berwarna coklat terang hingga kehitaman ya, lembut, biasanya olahannya macam-macam sekali ya, bisa jadi arem-arem ya, lemper ya, macam-macam. Bakso, nah kalau ini bakso itu asalnya dari sini. Kalau tadi ayam itu sebagai pengganti sapi, lah ini bahan utamanya adalah sapi, asal bakso di sini. Oke, metode pengolahan. Nah, kita masuk metode pengolahan untuk olahan setengah jadi ya, bukan makanan jadi. Itu ada olahan setengah jadi untuk ikan dan daging. Ada 4 metode, yaitu proses pembekuan, pengeringan, pengasapan, pengalengan. Tetapi kita akan membahas 2 saja, yaitu pembekuan dan pengeringan. Mengapa harus diawetkan? Mengapa harus diolah
menjadi setengah jadi, ya. Mengapa ya? Oke. Nah, menyimpan makanan dengan cara dibekukan, dikeringkan, diasapi, dikalengkan merupakan salah satu cara mengawetkan makanan, ya, agar lebih awet. Inti dari mengawetkan makanan adalah untuk mempertahankan masa simpan makanan agar layak dikonsumsi dan untuk mempertahankan mutu makanan dari kerusakan. Kerusakan makanan ini bisa disebabkan oleh faktor kimia, fisika, biologis. Faktor-faktor kerusakan tersebut tentu akan sulit dikendalikan bila tanpa usaha pengawetan. Proses pengawetan makanan dengan menambahkan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan haruslah kita hindari karena masih banyak cara mengawetkan makanan tanpa penambahan bahan pengawet. Salah satunya adalah proses pembekuan, pengeringan, pengasapan, pengalengan. Nah, kita masuk metode pembekuan. Metode pembekuan makanan merupakan cara yang paling efektif, mudah, cepat, praktis, dan relatif lebih aman. Pada dasarnya, sistem kerja pembekuan adalah suhu dingin, suhu yang baik untuk pembekuan cepat, yaitu sekitar minus 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Selama suhu titik bekunya bisa dipertahankan, pertumbuhan mikroorganisme masih dapat dikendalikan. Sistem pembekuan ini tidak akan membunuh mikroorganisme, tetapi hanya menghentikan pertumbuhan mikroorganisme tersebut untuk sementara. Jika suhu meningkat, maka mikroorganisme akan berkembang kembali. Jika kita menghendaki sistem pembekuan yang sempurna, sebaiknya dilakukan dengan suhu yang dingin dan cepat. Prosesnya dingin dan cepat. Ya. Kalau lama, mikroorganismenya sudah tumbuh. Proses lama pembekuan sangat memungkinkan terjadinya beberapa perubahan pada bahan yang dibekukan, seperti ketengikan dan perubahan tekstur. Ketengikan terjadi karena makanan mengalami kontak dengan udara atau mengandung lemak. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ya, maka kemaslah makanan dengan rapat dengan menggunakan sistem vakum atau disedot udaranya dan buang semua lemaknya. Ya. Keunggulan metode pembekuan apa saja sih? 1. Aman karena tidak menggunakan bahan pengawet. 2. Menghemat biaya karena biaya pengawetan relatif lebih murah dan memerlukan waktu yang relatif singkat. Ya. Kenapa? Karena cepat langsung dibekukan saja. Memang harus butuh freezer atau pembeku, ya. Kalau pengering masalah waktunya, ya. Karena mengeringkan itu waktu yang lama. Proses pembekuan tidak menghilangkan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, ya. Jadi nutrisinya aman. Bahan makanan yang dibekukan akan lebih tahan lama, bisa lebih dari 1 tahun selama masih dibekukan. Proses praktis dan efisien karena tidak perlu membersihkan bagian yang kotor dari daging atau ikan. Nah, tadi pembekuan, sekarang pengeringan. Kalian sudah tahu yang namanya pengeringan, yaitu dikeringkan, ya, dikeringkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai batas yang aman untuk disimpan. Ya. Intinya adalah itu. Nah, proses pengeringannya seperti apa? Yang pertama, pengeringan paling sederhana yaitu menggunakan panas matahari. Ya. Menggunakan panas matahari yaitu dengan cara dijemur. Contohnya kalau ikan asin itu dijemur di pantai, ya. Faktor utama yang mempengaruhi pengeringan adalah
kecepatan pengeringan dari suatu bahan pangan tersebut. Kalau banyak dikeringkan, banyak mataharinya terik, maka kecepatannya akan semakin bagus. Ada pengeringan yang modern, yaitu dilakukan dengan cara mesin atau pemanas ya, yang diatur suhunya sesuai dengan aturan pengolahan. Itu metode pengeringan. Tadi ada pembekuan, ada pengeringan. Itu saja dari saya. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas 6 ya, tugas 6. Sementara bagi anak-anakku semua yang tugas 1, 2, 3, 4, 5 masih ada yang bolong-bolong, silahkan kalian memenuhi tugas-tugas itu. Pertemuan yang akan datang adalah mid semester, minggu depan mid semester. Persiapkan kalian menghadapi mid semester ya. Tugas ke-6 seperti biasa, kalian kerjakan tugas di selembar kertas, tulis nama, kelas, nomor absen, terus pindahkan pekerjaanmu di Google Classroom ya, di Google Form-nya ya. Oke, nomor 1, diversifikasi atau usaha penganekaragaman makanan dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai jenis olahan setengah jadi. Berikut ini merupakan keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan setengah jadi, yaitu A. Menambah biaya dalam penyimpanan. B. Tidak dapat diperjualbelikan antar daerah dan provinsi. C. Kurang aman dalam distribusi dari suatu tempat ke tempat lain. D. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Yang kedua, Ira berencana hari ini akan membuat bakso ikan. Oleh karena itu, dia pergi ke pasar untuk mencari ikan. Dia harus membeli ikan dalam bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan tanpa kulit. Jenis olahan setengah jadi yang dimaksud Ira adalah A. Surimi, B. Filet, C. Nugget, D. Sushi. 3. Ibu Foni adalah pedagang ikan yang menyediakan jasa memfilet ikan. Alat yang digunakan untuk membuat filet ikan yang paling tepat adalah A. Talenan dan pisau, B. Panci dan wajan, C. Blender dan mixer, D. Kompor dan panci. 4. Daging ikan yang dihaluskan hingga berbentuk seperti pasta, dikemas plastik dalam keadaan beku untuk kemudian dilelehkan dan diolah menjadi makanan jadi. Jenis olahan ikan setengah jadi ini sering disebut dengan A. Surimi, B. Filet, C. Nugget, D. Tepung ikan. 5. Olahan pangan setengah jadi dari daging sapi yang diproses dengan cara diiris tipis, kemudian direndam dengan berbagai bumbu. Dalam proses selanjutnya dengan cara dijemur hingga kering. Bahan pangan dengan proses pengawetan seperti ini disebut dengan A. Surimi, B. Dendeng, C. Kornet, D. Abon. 6. Daging sapi selain dibuat rawon yang lezat, dapat pula diolah menjadi bahan pangan setengah jadi berbentuk seperti adonan lunak, berbumbu, dan biasanya dijual dalam kemasan kaleng atau saset. Produk ini sering disebut dengan A. Sarden, B. Abon, C. Kornet, D. Surimi. 7. Daging sapi dapat dijadikan sebagai bahan pangan olahan setengah jadi. Berikut ini adalah contoh hasil olahan daging setengah jadi dengan bahan sapi, daging sapi ya. A. Dendeng sapi, sosis sapi, daging asap, bumbu kaldu sapi. B. Rawon, nugget, surimi, filet, beef stick, bakso sapi. C. Surimi, filet, kaki naga, bakso, tempura, otak-otak. D. Bakso ikan,
filet ikan, surimi, bubuk kaldu sapi. 8. Jenis udang yang paling baik untuk membuat terasi udang adalah A. Udang galah, B. Udang windu, C. Udang rebon, D. Lobster. 9. Olahan daging sapi yang berbentuk serat-serat halus berwarna coklat terang hingga kehitaman dikemas dalam toples atau plastik kedap udara sehingga kualitas tetap terjaga. Jenis olahan daging sapi ini sering disebut dengan A. Sarden, B. Abon, C. Kornet, D. Surimi. Yang terakhir, pada pembuatan dendeng sapi memerlukan proses pengeringan dengan cara dijemur di bawah terik matahari sampai kering. Ya, tujuan pengeringan ini adalah untuk A. Mempercepat tumbuhnya mikroorganisme dalam daging, B. Mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu, C. Menambah kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineral, D. Menambah cita rasa dan menjadi lebih gurih dan renyah. Demikian semua soal sudah saya bacakan ya, silakan kalian kerjakan, kirimkan ke Google Form yang sudah ada di Google Classroom. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian di lain sekolah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.